Good morning my sweet students, how are you today? I hope you fine there. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang ke-12, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jika kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka ada beberapa efek di dalam kehidupan kita atau keharusan yang akan kita rasakan atau dituntut untuk kita lakukan, yaitu yang pertama, dikuasai untuk taat ya. Nah, kira-kira anak-anak mis pernah nggak main plastisin atau juga disebut dengan play-doh? Nah, plastisin itu kan kalau kita bentuk baru akan terbentuk ya kan, tidak akan mungkin terbentuk dengan sendirinya, tetapi pasti ada orang yang memainkannya, yang membentukannya. Nah, plastisin itu warna-warninya sangat menarik bukan ya kan? Nah, jadi pernah juga nggak anak-anak mis juga melihat penjunan ya? Kira-kira apa itu penjunan? Penjunan itu adalah orang yang membuat bejana atau tembikar, guci dan sebagainya. Nah, itu terbuatnya dari tanah liat ya, tanah liat. Nah, tanah liat harus juga dalam keadaan basah, bersih dari pasir dan unsur-unsur lainnya. Nah, tanah liat tidak dapat menjadi guci yang indah bila penjunan tidak membersihkannya. Nah, jadi semua itu perlu peran dari orang ya, manusia untuk membentuknya, baik dalam plastisin maupun penjunan itu ya kan. Nah, demikian juga orang percaya, tidak ada orang yang dapat menaati perintah Allah tanpa dibersihkan dulu. Jadi kita dibersihkan dulu oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus dibersihkan dengan cara meminta ampun atas segala dosa yang telah kita perbuat. Nah, hanya Roh Kuduslah yang dapat melakukannya. Setelah dibersihkan, barulah orang percaya dapat menaati perintah Allah. Nah, Roh Kudus menguasai hati dan seluruh hidup manusia agar manusia menaati firman Allah. Begitulah pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu selanjutnya ada yang B, yaitu mengandalkan Roh Kudus ya. Kenapa kita harus mengandalkan Roh Kudus? Karena manusia tidak dapat hidup benar karena dosa yang telah menguasainya. Sehingga tadi sebelumnya yang Miss bahas bahwa kita perlu Roh Kudus untuk membersihkan kita dari dosa, sehingga kita bisa mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan ya. Nah, manusia lebih senang berbuat dosa daripada melakukan kebenaran. Benar sekali ya kan? Nah, tetapi Allah Maha Kasih ya. Roh Kuduslah yang menolong manusia sehingga dapat berbuat benar, bahkan sanggup mengasihi orang yang pernah menyakiti hatinya dan dapat mengampuni orang yang pernah memfitnahnya. Ingat ya, Roh Kudus itu siapa? Yaitu Roh Kudus itu Tuhan Yesus ya. Oke, di situ nanti ada, kalian boleh baca tentang Daud di halaman 80 ya. Nah, hanya Roh Kudus yang dapat memberi manusia kemampuan kepada manusia untuk mengampuni, melupakan kesalahan orang lain, tetap tersenyum kepada orang yang kasar dan lain-lainnya. Jadi begitu penting peran Roh Kudus. Nah, tadi yang pertama dikuasai untuk taat, lalu mengandalkan Roh Kudus, lalu yang C, melakukan kebenaran. Nah, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita telah taat oleh firman Tuhan, kita telah bersih, maka kita akan melakukan kebenaran itu terus ya kan. Nah, selanjutnya kita belajar yang D, yaitu teladan bagi orang percaya. Nah, menjadi yang terbaik di antara orang yang belum bertobat itu sangat mudah, karena perilakunya pasti paling baik. Tetapi bagaimana orang bertobat berada di antara orang percaya? Semua orang berbuat baik dan benar. Bagaimana menjadi teladan di antara semua teladan? Nah, jadi kita harus sama-sama saling belajar ya. Sebagai orang Kristen, kita harus berbeda dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita, itu harus boleh menjadi teladan. Jangan pula anak-anak mis malah ikut-ikutan berkelahi atau ngomong carut atau yang lain-lainnya yang berbuat dosa. Justru anak-anak mis harus mengingatkan teman-temannya yang berbuat dosa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. See you next week. Bye.